Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat Isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir berjamaah. Tak lupa yang kedua, senantiasa selalu kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing kita dari zaman dahulu hingga sekarang ini. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sedikit tausiah, paling kurang lebih 7 menit, 5 sampai 7 menit. Oke, pada malam hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana hukum mendahului imam ketika sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa tahu ketika kita sholat berjamaah pasti kita harus mengikuti imam. Betul nggih? Leres Muhammadan. Seperti halnya seperti bapak-bapak. Ketika kita sudah menjadi bapak-bapak, kita menjadi imam atau kepala keluarga dalam rumah tangga kita. Dan gunanya sebagai imam dalam rumah tangga untuk apa bapak-bapak? Diikuti nggih? Oke. Bukan untuk didahului oleh istrinya. Sama halnya ketika kita sholat berjamaah dan kita sebagai makmum harus mengikuti imamnya. Dalil yang menyatakan bahwasanya makmum atau seorang makmum harus mengikuti imamnya adalah dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan adanya imam itu untuk diikuti. Ketika imam takbir maka kita harus bertakbir, dan ketika imam ruku kita harus ikut ruku, dan ketika imam berdiri dari ruku atau i'tidal atau mengucapkan sami'allahu liman hamidah maka kita mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan ketika imam sujud maka kita juga mengikuti untuk sujud. Dan ketika salam, imam salam, kita juga harus mengikuti salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat itu ada 2 rukun. Yang pertama rukun qauli dan yang kedua rukun fi'li. Rukun qauli itu apa? Rukun yang diucapkan. Dan rukun fi'li adalah rukun yang dikerjakan dengan gerakan. Dalam hal ini bab yang mendahului imam tentang rukun qauli yaitu contohnya ketika kita menjadi seorang makmum, imam belum takbir, belum Allahu Akbar, tapi kita sudah takbir, sudah Allahu Akbar duluan dari imam, maka sholat kita enggak sah. Yang kedua, ketika imamnya belum selesai salam atau belum salam, belum assalamualaikum warahmatullahi, tapi kita sebagai makmum sudah mendahului imam, kita salam duluan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka sholatnya kita tidak sah atau batal. Nah, selain dari 2 hal ini, maka sholat kita sah. Contoh, ketika imam takbir Allahu Akbar sedang membaca takbiratul ihram, kemudian imam belum selesai membaca takbiratul ihram, kita sudah masuk ke Al-Fatihah, itu tidak apa-apa, maka sholat kita sah. Tapi ketika kita mendahului 2 hal tadi, takbir dan salam, kita mendahului imam, maka sholat kita tidak sah atau batal. Itu untuk yang rukun qauli. Dan yang kedua,
rukun fi'li. Bagaimana contohnya? Ketika kita sebagai makmum mendahului imam lebih dari 2 rukun sempurna, maka sholat kita batal. Terus bagaimana kalau kita mendahului imam hanya 1 rukun sempurna saja? Boleh atau sholatnya sah, namun sholatnya itu makruh atau pahalanya berkurang. Contoh, imam sudah sujud, Allahu Akbar, sujud. Kemudian makmumnya sebelum imam sujud itu sudah mendahului imam duluan. Makmumnya sujud duluan, kemudian baru imamnya sujud. Nah, ketika makmumnya sudah berdiri lagi, sudah i'tidal, dia mendahului, berarti makmum tersebut sudah mendahului 1 rukun sempurnanya, yaitu sujud atau ruku. Ketika ruku, imam ruku. Contoh, ketika imam ruku, Allahu Akbar, ruku. Tapi makmumnya mendahului imamnya dulu, ruku duluan, Allahu Akbar, sampai berdiri i'tidal. Berarti makmum tersebut sudah mendahului 1 rukun sholat yang sempurna, yaitu ruku. Nah, hal seperti itu sholatnya masih sah, namun makruh atau pahalanya kurang sempurna. Nah, yang dimaksud 2 rukun sempurna adalah ketika seorang makmum mendahului 2 rukun sholat yang sempurna. Contoh tadi, sudah mendahului ruku, kemudian i'tidal, sampai makmumnya itu sujud mendahului imamnya. Berarti makmumnya sudah mendahului 1 rukun dari rukuknya. Yang kedua i'tidal sampai dia sujud. Nah, berarti makmum tersebut sholatnya tidak sah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kecuali ada pengecualian orang yang ada udzur. Ketika kita, pasti dari kita semua pernah merasakan, ketika lagi sholat imamnya sangat khusyuk, bacanya Al-Baqarah, lama banget, Al-Kahfi. Kemudian kita posisi lagi sakit perut, tuh saya sakit perut, imamnya lama banget kok nggak selesai, nggak sujud-sujud, nggak salam-salam, ini gimana? Nah, ketika seperti ini, itu diperbolehkan kita memisah, mufarriqah. Kita mendahului imam tidak apa-apa, karena dalam artian kita ada uzur mufarriqah, kita memisahkan dari imam atau kita selesai duluan. Namun alangkah baiknya jika kita ada seperti itu di tengah-tengah rakaat, maka kita dengan sengaja lebih baik membatalkan dulu dan ke kamar mandi, kemudian ikut berjamaah lagi meskipun itu masbuk. Seperti itu. Nah, uzur yang kedua adalah ketika seorang makmum itu masih dalam proses pembelajaran membaca ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, ketika ada di antara kita yang baca Al-Fatihahnya itu masih belajar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pasti kan lama kita membacanya. Sedangkan kita membaca Alhamdulillah itu lama sekali. Sedangkan imam itu sudah masuk ke sujud, tapi kita karena baca Al-Fatihahnya lama, kita belum selesai. Sampai imam sujud kita baru selesai waladhdallin. Nah, itu gimana? Nah, kalau yang uzur seperti itu, yang masih belajar dalam membaca Al-Quran, Al-Fatihahnya misalnya masih bacanya lambat, itu nanti ada rukhsah. Dia boleh lambat atau lebih lambat dari imamnya sebanyak 3 rukun sempurna. Kalau misal lebih dari 3 rukun yang sempurna, maka sholatnya tidak sah. Contoh, saya sebagai makmum, saya baca Al-Fatihahnya masih lama, masih belepotan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampai waladhdallin, tapi imamnya sudah sampai sujud. Berarti kalau imam sudah sampai sujud, yang ketinggalan berapa? Ruku, i'tidal 2.
sampai sujud, berarti ketinggalan 2 rukun yang sempurna. Itu tidak apa-apa, sholatnya masih sah. Tapi kalau semisal sudah melebihi 3 rukun sempurna, maka sholatnya batal atau tidak sah. Lebih baik makmum tersebut atau saya mengulang kembali sholatnya, kemudian mengikuti imamnya lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita sebagai makmum harus senantiasa mengikuti imam ketika sholat berjamaah. Lalu kalau misal kita dulu pernah mendahului imam, gimana itu? Nah, sekarang saya jelaskan ada hadis Rasulullah berbunyi, amma yahsha akhadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar aw yuhawwilallahu suratahu surata himar. Tidakkah seorang makmum takut jika mengangkat kepalanya lebih dahulu sebelum imam, maka Allah akan mengubah kepalanya seperti kepala keledai, atau mengubah rupanya menjadi seperti rupa keledai. Nah, barang siapa yang menjadi makmum ketika sholat berjamaah dan mendahului imamnya lebih dulu, maka nanti di akhirat ketika dibangunkan dari akhirat daripada masyarakat, maka nanti rupanya atau kepalanya akan berubah menjadi keledai. Na'udzubillah min zalik. Maka kita sebagai jamaah yang baik dan sudah diingatkan oleh para pakar ilmuwan, dan pada malam hari ini sudah saya sampaikan, maka kita sebagai jamaah jangan sampai mendahului imam sholat ketika sholat berjamaah. Terus gimana Pak Mas kalau misal imamnya nggak kedengeran? Kadang kan ada imamnya itu nggak pakai mic, lirih sholatnya, bacanya lirih, bismillahirrahmanirrahim, tahu-tahu udah Allahu Akbar, kita nggak kedengeran. Pas ketika sujud kita bingung, ngelongok dulu, udah belum ya. Itu pasti ada hal yang seperti itu. Lebih baik kita mengikuti yang depannya atau yang sampingnya. Ketika sudah berdiri, maka kita berdiri, jangan mendahului imam. Mungkin seperti itu saja untuk malam hari ini tentang bab mendahului imam saat sholat berjamaah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.